Apakah orang-orang yang pernah melakukan dosa terang-terangan tidak akan diampuni oleh Allah walaupun dia sudah bertobat, Ustaz? Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum muhajirin. Sedangkan juga dalam Al-Quran dijelaskan kan semua dosa diampuni kecuali dosa syirik, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya yang artinya kurang lebih semua umatku akan diampuni dosa-dosanya illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Lalu para sahabat Nabi mengatakan, bagaimana itu orang yang melakukan dosa secara terang-terangan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di malam hari dia melakukan dosa tanpa diketahui oleh siapapun, lalu di siang harinya dia menceritakan dosanya, berbangga kepada kawan-kawannya bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan dosa tersebut. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ditanyakan tadi. Apakah dosa tersebut tidak diampuni? Apakah dia tidak diampuni selama-lamanya hingga di akhirat nanti? Sementara Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah An-Nisa bahwasannya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Maka bagaimana melihat sinkronisasi antara dua dalil tadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Kita mengatakan bahwasannya dosa-dosa di dalam kehidupan manusia bisa dibagi dua, seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwasannya dosa ada yang dinamakan dengan dosa besar, ada yang dinamakan dengan dosa kecil. Dosa besar adalah sesuatu yang sama kita ketahui, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan itu, tidak sampai pada menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya tadi, bahwasanya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita mengatakan bahwasannya jika ada seorang muslim yang melakukan dosa besar di malam harinya, dosa besar, lalu dia mempertontonkan dosanya itu, dia berbangga dengan dosanya itu. Mungkin di malam harinya dia melakukan dosanya, kemudian di siang harinya dia menceritakannya, seperti dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Atau dia melakukan secara terang-terangan, banyak orang melihatnya, lalu dia berbangga dengan dosanya itu, maka dosa besar seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika orang itu melakukan dosa kecil, lalu dia mengikutkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu ada kemungkinan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat dan permintaan ampun dari hamba-hambanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang ada. Para ulama mengatakan bahwasannya Allah dengan maha kasih dan sayangnya kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosa syirik pun, sampai dosa syirik pun. Yang penting dia belum meninggal, dia sempat bertaubat. Dosa syirik itu yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang meninggal dalam keadaan syirik.
Jika seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka dosa syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kemahaagungnya Allah atau kemaha pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, semua dosa Allah bisa ampuni. Walaupun itu dosa syirik, selama manusia itu belum merenggang nyawa atau sebelum sakratul maut, maka dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwasanya para sahabat dahulu kala adalah di antara mereka ada penyembah-penyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka masuk Islam, maka semua dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taubatu tajubu ma qablaha." Taubat itu dapat menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya. Sehingga dengan penjelasan tadi yang terputar-putar, kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala siap untuk mengampuni dosa hambanya jika hamba itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala malam yugharghir, sebelum hamba itu merenggang nyawa atau sakratul maut. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertobat kepadanya untuk selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa. Dalam sebuah kaidah, para ulama mengatakan lal kabair ma'al istighfar walas saghair ma'al istimrar. Tidak Allah akan ampuni dosa orang yang melakukan dosa-dosa besar jika dia ingin bertobat dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa-dosa walaupun kecil, namun dia melakukan secara berkesinambungan. Wallahu taala alam.